Oke, spoiler One Piece nih chapter 1077 itu akhirnya fullnya itu sudah keluar. Thanks a lot for Redon and Pirates King. Nah, dalam informasi ini terdapat panel-panel yang menampilkan keseruan tentang siapa dalang dari penembakan Vegapunk Saka nih sampai dia meledak. Nah, selain itu ada momen menarik bahwa Roronoa Zoro itu adalah orang yang mengetahui kelemahan Seraphim karena dia mengingat lawannya di Wano Kuni, King Arbel. Sementara itu Gatot Sabtu, raja dari segala raja, di chapter ini dia membeku menjadi batu nih. Nah lo, kira-kira apa nih sebabnya? Dalam gambaran ini pula nanti akan ada sebuah informasi lain tentang para darah Lunarian itu, dan juga informasi tentang bayangan yang diketahui oleh Vegapunk Stella. Apa kalian yakin nih Stella sebenarnya adalah orang yang bermain-main di sini, atau salah satu dari Vegapunk lain yang bermain-main? So let's go guys, kita bahas lebih dalam ceritanya mulai dari sini. Ya nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai One Piece chapter 1077, meledaknya Vegapunk Saka dan kelemahan Seraphim telah ditemukan Zoro. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dalam chapter 1077 ini berjudul Kau Seharusnya Menyadari Itu Lebih Cepat, dimana dalam panel ini memperlihatkan Germa 66 dalam perjalanan tanpa emosi volume 32 itu. Setelah memikirkan tentang itu, mereka itu akhirnya mulai menyadari bahwa Vegapunk aslilah sebenarnya masalah untuk mereka, dimana cover ini terjadi dalam sebuah tempat di masa ini. Just dan Kaisar setelah itu berhenti untuk bertarung. Di sini chapter ini langsung dimulai dengan Sentomaru yang menceritakan bahwa semua pekerja di Egghead itu untuk segera melarikan diri dari pulau tersebut. Bahkan tak berhenti di sini nih, Sentomaru itu masih memberitahu semua orang tentang insiden Ohara. Nah, di sini kita bisa melihat panel rekapan di kejadian Ohara seperti yang kita lihat di arc awal ini. Bahkan setelah itu, Sentomaru itu masih menambahkan nih bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin malah akan terjadi pada pulau Egghead ini tak lama lagi. Adik kan lalu berpindah nih ke grup dari Luffy itu, dimana Saka akhirnya memberitahu Luffy bahwa dia mungkin akan punya ide di mana Stella kini berada. Tetapi Luffy, Zoro dan Lucci dan juga Kaku itu di sana masih bertempur melawan Seraphim. Setelah beberapa halaman chapter, mereka tuh menggunakan serangan seperti Gomu Gomu no Kongorgan atau Sisi Son Son untuk melawan mereka nih. Tetapi Seraphim itu selalu aja bangun tanpa kerusakan sama sekali. Bahkan kondisi ini membuat Luffy kesal sampai dia mengatakan hal seperti ini. Bagaimana bisa kalian bangun lagi? Apakah kalian itu Kaido atau sesuatu yang lain? Nah, di sini pertarungan itu berhenti nih dalam beberapa momen karena mereka jengkel. Luffy dan juga Lucci itu akhirnya kembali ke mode normal mereka. Tetapi yang mengesankan, Zoro di sini tuh sadar bahwa Seraphim itu memiliki beberapa kemiripan dengan King Arbel, lawan yang pernah dihadapinya di Wano Kuni. Saka mendengar hal itu lalu menjelaskan bahwa darah Seraphim sendiri itu memang diambil dari King untuk digunakan kembali nih untuk menambah kekuatan dari Seraphim. Lalu setelah memberitahu hal itu, Saka itu meninggalkan grup untuk mencari Stella. Zoro akhirnya memberitahu semua orang tentang kelemahan Seraphim. Dia mengatakan seperti ini: perhatikan api itu di punggung mereka. Saat api itu padam, kita bisa menyerang mereka segera. Tetapi ketika nyala api itu terus menyala dan berkobar, mereka praktis tak terkalahkan dan akan selalu bangkit kembali. Nah, Lucci kemudian meresponnya, tidak masalah, setidaknya kita sudah tahu cara melawan mereka sekarang ini. Disinilah Luffy, Lucci dan juga Kaku itu mengatakan kebenaran untuk judul chapter ini secara bersamaan. Kau seharusnya menyadari itu lebih cepat, Zoro. Nah, dari sini pertempuran melawan Seraphim akhirnya berlanjut lagi. Nah, setelah itu panel itu berpindah lagi nih ke grup dari Nami. Nah, di sini Edison tuh dihancurkan oleh S-Snake nih. Dia masih mengerang dan terdapat kerusakan berat. Nami menggunakan Zeusnya itu untuk mengeluarkan peti Raitel, tetapi Seraphim itu bangkit setelah serangan-serangan tadi. Nah, tiba-tiba Sanji itu muncul dan menendang hiu tersebut. Dia akan melawannya dan semua orang merasa aman karena ada Sanji. Nah, kemudian panel itu berpindah lagi pada kelompoknya Usopp. Nah, di sini kepala Pythagoras yang bersama mereka Khalid yang menggunakan pistol gelembung itu pada S-Snake karena gelembung itu sebenarnya mengandung energi laut.
Jadi gelembung itu banyak menyentuh Snake itu untuk membangunkannya. Nah, Franky itu memegang gelembung dan menggunakannya untuk menjepit Snake itu tadi di tanah. Di sini Franky itu meletakkan gelembung di atas Snake seperti bola padat. Nah, di saat itulah Snake itu mulai menangis dan mengatakan dia sangat kesakitan. Jadi Franky dengan panik dan meminta maaf itu tangannya tergelincir dan Snake keluar itu menendang Franky dan mengubahnya menjadi batu. Nah, setelah itulah Snake itu memberi Usopp, orang yang sama sekali tak melakukan sesuatu dalam pertempuran ini, God of Usopp namanya. Dan di sini tuh dia mengedipkan mata lucu dan kamu tersenyum kepada kelucuan tersebut. Snake kemudian menggunakan Mero nih untuk mengubah Usopp dan juga Lilith menjadi batu. Nah, di sini kita tak melihat apakah Pythagoras itu kepalanya telah berubah menjadi batu pula atau tidak. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Seraphim Snake tadi itu benar-benar mirip seperti yang dilakukan oleh buah Hancock. Beberapa saat setelah kejadian itu, Mon berpindah lagi ke Vegapunk Saka. Dia berjalan ke sebuah ruangan penelitian buah iblis tua itu. Di bawah tanah sana kita tidak bisa melihat banyak dari tempat tersebut. Tampaknya nih itu adalah lab yang sudah terbengkalai yang sangat mirip sekali. Di sana Saka itu menemukan penjara rahasia. Dia sangat-sangat terkejut ketika dia melihat Stella dan semua agensi Perpol itu juga berada dalam penjara rahasia sendiri. Saka kemudian berbicara, "Stella, jadi kau ada di sini selama ini? Siapa yang melakukan hal ini seperti itu? Aku akan membebaskanmu sekarang juga." Lalu sebelum adegan pembebasan itu terjadi, Stella itu menyadari sesuatu bahwa ada seseorang dalam bayangan di belakang Vegapunk Saka. Kejadian inilah yang membuat Stella itu bertanya, "Nah Saka, apa kau membawa orang lain bersamamu?" Saka yang terkejut dengan Stella mengatakan hal itu tadi langsung berbalik arah nih, dan badai itu karena dia juga mendengar beberapa langkah kaki datang. Orang misterius berjalan menuruni tangga di belakang Saka nih. Di sini kita memang tidak bisa melihat secara pasti nih siapa orang tersebut. Nah, orang misterius ini menembak kepala Saka dengan tak terduga dengan sebuah pistol. Itu sepertinya itu adalah senjata yang biasa, bukannya sesuatu yang sangat futuristik. Di momen inilah kepala Saka itu meledak dengan darah di mana-mana, dan Stella yang melihat itu pun lantas juga kaget nih. Dan di sini akhir dari bocoran One Piece chapter 1077. Nah, yang terbaik itu minggu depan tidak libur nakama. Jadi kita akan diberikan sajian informasi lagi tentang bocoran-bocoran selanjutnya. Karena Admiral Kizaru dan juga Jigarsia Saturn itu belum muncul untuk kali ini. Jadi sekarang nih pertanyaan dari kita semuanya itu yang mengatakan bahwa Saka yang berperan sebagai pengkhianat sepertinya harus di cross check lagi tuh. Karena dia adalah orang yang berusaha menyelamatkan tubuh asli Vegapunk Stella, tetapi dia malah ditembak nih oleh seseorang yang sedang mengintainya dari belakang. Nah, siapakah orang yang melakukan itu? Atau kalian tetap berasumsi bahwa salah satu Vegapunk ini pengkhianat dan memiliki alter egonya sendiri? Atau sesuatu dari pihak luar yang mirip dengan Vegapunk? Who knows? Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai meledaknya Vegapunk Saka dan kelemahan Seraphim yang diungkap oleh Roronoa Zoro. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.